Halo teman-teman pebisnis, saya Stefani Kurniadi, edukator di Foodies. Foodies adalah pusat belajar bisnis untuk teman-teman yang berbisnis kuliner atau bekerja di industri kuliner. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar memulai dan mengembangkan bisnis kuliner. Pertanyaan yang hari ini akan kita bahas, ini seru banget karena mungkin banyak ditanyain sama teman-teman ya, yaitu mendingan buka brand sendiri atau beli franchise. Oke teman-teman, mungkin pertanyaan ini banyak ya ditanyakan juga dan mungkin masih sedang teman-teman pertimbangkan juga. Ada satu yang mungkin saya pengen share juga ya ke teman-teman terkait istilah ya. Ada istilah franchise, ada istilah kemitraan juga atau business opportunity ya, supaya nanti pada saat teman-teman memilih gitu ya juga tidak salah. Jadi yang disebut dengan franchise itu adalah peluang usaha yang memang secara brand atau bisnis ya sudah didaftarkan ya ke asosiasi franchise ya, artinya juga sudah memenuhi syarat-syarat franchise dan sesuai dengan undang-undang franchise di Indonesia. Tapi mungkin kalau teman-teman ke pameran ya, kemudian lihat berbagai macam peluang bisnis, itu ada juga ya yang serupa dengan franchise, tapi mungkin tidak ada di dalam asosiasi franchise dan dari sisi detail-detail persyaratannya tidak sama atau tidak seluruhnya sesuai dengan undang-undang franchise. Nah, biasanya disebut dengan peluang bisnis atau business opportunity atau kerjasama kemitraan ya. Jadi macam-macam ya. Jadi ada dua tipe seperti itu. Nah, pertanyaannya teman-teman, mendingan bikin brand sendiri ya atau kita ambil aja nih brand yang sudah ada kemudian kita buka ya, kemudian kita mengoperasikan dan menjalankan brand tersebut sebagai mitra ataupun sebagai franchisee ya. Nah, hal pertama yang teman-teman harus pertimbangkan itu adalah rencana kita secara jangka panjang ya. Nah, kalau misalnya kita punya brand sendiri, itu tentu punya kelemahan dan tantangannya sendiri. Kalau misalnya kita punya brand sendiri, itu tentu saja kita punya keunggulan ataupun tantangannya tersendiri. Begitu juga dengan kalau kita ambil kemitraan atau ambil franchise, itu juga ada plusnya, ada minusnya juga ya. Nah, teman-teman, salah satu yang harus dipikirin itu adalah tujuannya nih. Kalau misalnya tujuannya pengen punya usaha kuliner yang bisa teman-teman besarkan ya, artinya brandnya ini benar-benar dibangun menjadi skala yang besar, kemudian punya banyak cabang, teman-teman belajar nih nanti misalnya banyak sekali growth strategi yang bisa dilakukan ya, misalnya teman-teman punya cita-cita sampai meng-IPO-kan usahanya ya, atau misalnya buka cabang di berbagai kota di Indonesia, mengembangkan brand sampai banyak revenue stream-nya ya, tidak hanya punya outlet saja. Nah, kalau tujuannya sampai sebesar itu, tentu keunggulan memiliki brand sendiri lebih besar ya, karena di situ wewenang utamanya ya, yang menentukan visi, misi, kemudian fleksibilitas itu juga semuanya ada di tangan kita. Nah, tapi beda nih, banyak juga teman-teman yang berbisnis kuliner, tujuannya adalah untuk misalnya mendapatkan income gitu ya, penghasilan. Baik itu bulanan ataupun tahunan ya, kemudian fokusnya adalah untuk dalam tanda kutip make money ya. Nah, kemudian juga pengen lebih praktis ya, karena pada saat punya brand sendiri tentu banyak hal yang harus dikerjakan ya. Bikin produknya, bikin brandnya, kemudian menjalankan strategi brand secara keseluruhan, membuat brandnya terkenal secara luas ya. Nah, itu kan harus dikerjain. Tapi kalau misalnya teman-teman membeli sebuah kemitraan ya atau menjalankan sebuah franchise, tentu sebagian PR-nya sudah dikerjakan oleh franchisornya ya. Mereka sudah punya produk, mereka sudah punya resep, mereka udah ngitung HPP-nya, mereka udah punya vendor-vendornya, mereka sudah membangun brandnya secara umum gitu ya, sehingga kita tinggal melengkapi saja strategi-strategi promosi lokalnya, mereka sudah punya SOP-nya. Jadi sebagian PR itu sudah dikerjakan oleh franchisornya. Jadi pada saat teman-teman melakukan atau membuka usahanya, tentu checklist-checklist persiapannya juga jauh lebih sedikit. Tapi tadi ya, challenge ataupun keterbatasannya adalah brandnya bukan miliknya teman-teman ya, brandnya adalah milik prinsipalnya
Artinya visi dan misinya juga visi dan misi prinsipalnya. Kemudian juga dari sisi inovasi, dari pengembangan jangka menengah ataupun jangka panjang itu biasanya juga dipegang oleh prinsipalnya ya. Kita sebagai mitra itu kita mengikuti. Nah, dari hal tersebut aja sudah terlihat ya kedua perbedaannya yang berhubungan dengan rencana jangka menengah dan panjangnya teman-teman. Jadi harus disesuaikan nih. Keunggulannya juga kalau misalnya teman-teman sedang ingin mempelajari ya, sebenarnya bisnis kuliner ini day-to-day operationnya seperti apa, juga yang lebih resiko adalah mengambil kemitraan misalnya. Karena di situ juga kita bisa mempelajari sistem-sistem yang sudah lebih rapih ya. Jadi teman-teman juga bisa lebih cepat untuk mengalami sendiri day-to-day operationnya. Nah, terakhir saya juga akan share ya teman-teman, salah satu yang penting untuk teman-teman pikirin antara memilih untuk membangun brand sendiri sama ngambil franchise ya. Contohnya adalah resources yang dimiliki dan kapabilitas diri sendiri. Nah, kira-kira teman-teman memang merasa akan nih jangka menengah dan panjang memiliki kapabilitas ya, baik secara diri sendiri ataupun pendukung nih dari sisi budget ya, investasi, kemudian juga tim, resources, leadership, dan lain-lain ya. Itu kalau kita bangun brand sendiri artinya kita melakukan keseluruhannya ya. Sedangkan kalau misalnya kita mengambil franchise atau mengambil kemitraan, itu kita hanya akan menjalankan sebagian peran saja, terutama untuk day-to-day operation-nya. Karena biasanya dari sisi inovasi ya, dari sisi launching produk baru, kemudian dari campaign dan lain-lain itu biasanya sudah diaturkan ya atau dibantu dari pusat. Nah itu ya teman-teman, jadi ada signifikan perbedaannya dan yang paling penting adalah harus dicocokin dengan rencana jangka menengah dan panjang dan resources yang teman-teman miliki. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.